Setelah kita belajar mengenai kewajiban dan hak di rumah juga di sekolah, sekarang kita akan belajar mengenai kewajiban dan hak bertetangga, juga kewajiban dan hak sebagai warga negara. Yuk disimak video pembelajaran berikut ini. Sebagai pribadi dan warga negara, kita wajib mengetahui perbedaan kewajiban dan hak agar segala kegiatan bisa terjalani dengan baik dan seimbang. Perlu diingat kembali, kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan sebelum kita mendapatkan hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan lain sebagainya. Tetangga adalah orang yang rumahnya paling dekat dengan kita, sehingga apapun yang terjadi, mereka lebih dahulu mengetahuinya. Kita berada di lingkungan dan mempunyai tetangga. Sesama tetangga harus terjalin hubungan yang baik, bersama-sama menciptakan kehidupan yang tenang dan damai. Apabila terjadinya permasalahan, hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan demikian, masalah terselesaikan dan dapat kembali menjalin kehidupan dengan tenang. Kewajiban bertetangga ada beberapa macam. Yang pertama, wajib untuk menjaga ketenangan atau tidak ribut. Kedua, wajib untuk menghormati pribadi tetangga. Ketiga, wajib untuk tidak merusak barang milik tetangga. Keempat, wajib mendengarkan dan menghormati pendapat tetangga. Dan kelima, wajib menolong antar sesama tetangga. Hak bertetangga yang pertama, hak untuk mendapatkan ketenangan. Yang kedua, hak untuk tidak diganggu pribadinya. Yang ketiga, hak untuk tidak dirusak kediamannya. Yang keempat, hak untuk mengemukakan pendapat dan didengar pendapatnya. Yang kelima, hak untuk dihormati. Yang keenam, hak untuk menjenguk tetangga yang sedang sakit. Kewajiban lingkungan rumah agar menjadi bersih, yang pertama, menyapu rumah dan halaman rumah. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, memisahkan jenis sampah. Yang keempat, penghijauan lingkungan rumah. Yang kelima, menutup saluran air terbuka. Yang keenam, bergotong royong membersihkan rumah. Hak lingkungan rumah agar menjadi bersih. Yang pertama, rumah dan halaman bersih dan sehat. Yang kedua, rumah bersih dan bebas bibit penyakit. Yang ketiga, sampah mudah didaur ulang. Yang keempat, rumah bersih dan anggota keluarga bersatu. Yang kelima, lingkungan rumah rindang dan asri. Yang keenam, terhindar dari beberapa penyakit. Lingkungan yang kotor adalah sarang dari banyak bibit penyakit berbahaya. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah dengan baik dalam menjalani pola hidup sehat. Warga negara memiliki kewajiban dan hak yang harus dijalankan. Negara telah mengatur kewajiban dan hak warganya. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita berupaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Untuk mencapai keseimbangan antara kewajiban dan hak, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, harus tahu kewajiban dan hak. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi,
maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Kewajiban sebagai warga negara antara lain yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintah. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak sebagai warga negara. Salah satu hak paling dasar yang ada adalah hak asasi manusia, yaitu hak seorang manusia untuk hidup. Jika dikaitkan kepada kehidupan bangsa dan negara sebagai warga negara, maka tentu saja hak kita sangat bergantung pada Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Adapun hak sebagai warga negara yang lainnya, yang pertama, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak untuk mengembangkan diri dan melalui kebutuhan dasarnya. Yang keempat, hak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kewajiban jalanan umum. Yang pertama, semua warga wajib menjaga dan merawat jalanan umum. Yang kedua, semua warga tidak boleh membuang sampah di jalanan. Yang ketiga, wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Yang keempat, kewajiban menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Yang kelima, wajib menghormati pengguna jalan lain. Yang keenam, wajib membawa surat-surat kendaraan bermotor. Hak jalanan umum. Yang pertama, hak mendapatkan keamanan dan kenyamanan saat berjalan. Contohnya, jalanan tidak berlubang, bersih, dan tidak rusak. Yang kedua, hak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum. Yang ketiga, hak atas keselamatan saat menggunakan jalanan umum. Yang keempat, hak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan. Contoh kewajiban yang berkaitan dengan agama. Yang pertama, bergotong royong saat memperingati Hari Besar Agama. Yang kedua, tidak memaksa agama kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati ibadah orang lain. Yang keempat, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agama. Sekarang kita akan membahas hak yang berkaitan dengan agama. Ada yang sudah tahu apa saja hak yang berkaitan dengan agama? Iya, betul. Berhubung ada yang belum mengetahuinya, kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, hak untuk menganut agama kepercayaan masing-masing. Yang kedua, hak untuk menjalankan ibadah menurut agama masing-masing. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari masyarakat tanpa membedakan agama. Yang keempat, hak untuk mendirikan ibadah masing-masing. Yang kelima, hak untuk meyakini agama yang diyakini tanpa paksaan orang lain.